Selamat malam Jam. Halo Danny, Sopis, Aksfi, gimana kabarnya? Udah siap buat podcast bareng Dr. Tinik malam ini? Oke siap dong. Kali kita pastinya bakalan terus podcast dari pagi, siang sampai malam untuk memenuhi atau menyelesaikan target dan misi kita. Mantap banget semangatnya Danny. Target live video per hari luar biasa. Kalau topik malam ini dengan Dr. Tinik, apa ada fokus khusus? Oke, Mungkin bahas geopolitik, ekonomi, atau isu terbaru di Asia Tenggara. ya, kita bakalan bahas seputar negara-negara internasional, bukan hanya Asia Tenggara kali ini ya. Nah, saya pengen tahu tentang beberapa negara yang ada di dunia ini dengan sistem kepemerintahan tanpa presiden. Kamu bisa berikan daftar-daftar negara yang tanpa presiden. Berikut 5 negara dengan sistem pemerintahan tanpa presiden. 1. Inggris. Sistem monarki konstitusional dengan kepala negara seorang raja ratu dan kepala Oke, pemerintahan seorang perdana menteri. jam. Begini jam. Jadi yang saya maksud adalah sistem kepemerintahan tanpa presiden dan juga raja. Oke, berikan saya daftar negara-negara dengan sistem kepemerintahan tanpa presiden dan juga raja. Karena presiden ataupun raja itu sudah menjadi sesuatu yang umum ya. Deep search. Kamu maksud negara-negara yang sistem pemerintahannya nggak pakai presiden ataupun raja? Was berikut beberapa contoh. Swiss menggunakan sistem pemerintahan kolektif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Federal yang terdiri dari 7 anggota, tanpa satu pemimpin yang sesada. 2. Vatikan, dipimpin oleh Paus sebagai kepala negara pemerintahan, bukan presiden atau ratu. Sistemnya teokratik. 3. San Marino, memiliki 2 kepala negara yang disebut Captain Regent, yang dipilih setiap 6 bulan oleh parlemen. Andorra, dipimpin oleh 2 co-prince, salah satunya Uskup Urgell, satunya lagi Presiden Prancis, meskipun ini lebih simbolis. Lain Cuba, sebelum reformasi politik. Dulu mereka menggunakan sistem di mana sekretaris pertama Partai Komunis lebih dominan dibanding peran presiden. Sistem-sistem ini memang lebih unik, nggak seperti yang umum kita kenal. Mau bahas salah satunya untuk podcast? Oke, kita akan bahas beberapa mungkin ya. Tapi sebelumnya saya mau tahu kalau sistem pemerintahan di Monaco itu seperti apa? Monaco punya sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kepala negara adalah seorang pangeran, saat ini Pangeran Albert II. Walaupun dia memiliki kekuasaan signifikan dibandingkan monarki konstitusional lainnya, pemerintahannya tetap diatur oleh konstitusi. What's this? Ada menteri negara yang memimpin pemerintahan sehari-hari, tapi dia bertanggung jawab langsung kepada sang pangeran. Parlemennya disebut Dewan Nasional, yang punya peran legislatif, tapi dengan pengaruh terbatas, karena sang pangeran masih punya hak veto. Jadi, Monaco masih unik karena peran monarkinya lebih aktif dibanding kebanyakan negara lain. Kamu tertarik bahas ini di podcast? Oke, nanti ya saya masih coba pilihkan. Oke teman-teman, itu dia beberapa daftar negara dengan sistem kepemerintahan tanpa presiden. Salah satunya adalah Swiss, San Marino, dan juga Monaco. Nanti kita bakalan pilihkan beberapa. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa konten ini hanya untuk hiburan. Jadi bisa saja AI ini memberikan informasi yang tidak akurat ataupun salah sekalipun ya. Jadi jangan berpatok hanya video ini. Ingat, video ini hanya untuk hiburan. Tapi meskipun salah, nggak 100% ngaco banget gitu kan ya. Tapi yang pasti kalau untuk kepentingan lebih dalam, jangan menjadikan video ini sebagai patokan ya. Ini jadikan ini hanya untuk hiburan aja ya. Oke, sebelumnya ya seperti biasa, karena biasanya banyak nih penonton yang dari Malaysia juga Indonesia. Kebanyakan penonton Dokter Klinik itu dari Indonesia dan juga Malaysia. Meskipun hari ini kita tidak bahas Malaysia, ada baiknya kamu sapa dulu penonton yang ada di... saya kan tadi udah sapa nih penonton yang ada di Indonesia. Kamu sapa penonton Malaysia dengan bahasa Malaysia. Baiklah Dani, salam sejahtera kepada semua penonton dari Malaysia. Terima kasih ya karena selalu menyokong podcast Dokter Klinik. Kami sangat segar di semua. Dan semoga Anda terus terhibur dengan topik-topik yang menarik di sini. Sevi lupa kongsi video ini terakan Anda. Semoga cocok untuk Malaysia ya.
Oke, jangan lupa kongsi. Oke, kita lanjutkan. Swiss, saya pengen tahu lebih dalam tentang Swiss. Kalau bukan presiden, lalu siapa yang mengatur sistem kepemerintahan di sana? Swiss punya sistem pemerintahan unik yang disebut Dewan Federal Swiss. Dewan ini terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh parlemen. Monarchia bekerja secara kolektif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi, nggak ada presiden seperti said. Setiap tahun, salah satu dari mereka dipilih menjadi presiden konfederasi. Tapi perannya cuma simbolis dan lebih ke fungsi seremonial. Kekuasaan tetap tak dibagi rata di antara ketujuh anggota dewan itu. Sistem ini sengaja dibuat untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Keren banget kan? Sistemnya benar-benar mencerminkan prinsip kolektif dan demokrasi. Lalu untuk memilih 7 dewan itu, sistemnya kayak gimana? 7 anggota Dewan Federal Swiss dipilih oleh Majelis Federal, yaitu Parlemen Swiss, yang terdiri dari 2 kamar, Dewan Nasional dan Dewan Negara. Prosesnya seperti ini. Setiap 4 tahun sekali, setelah pemilu legislatif, anggota parlemen melakukan pemilihan untuk menentukan siapa yang akan duduk di Dewan Federal. Mereka biasanya memilih kandidat dari partai-partai besar sesuai sistem kekuatan proporsional. Apa yang membedakan Dewan Nasional dan Dewan Negara? Bedanya Dewan Nasional dan Dewan Negara di Swiss terletak pada representasi dan jumlah anggotanya. Dewan Nasional, representasi rakyat. Jumlah anggotanya tergantung pada populasi setiap kanton, provinsi. Total ada 200 anggota yang dipilih sejasi. Jadi, kanton yang penduduknya lebih besar punya lebih banyak wakil. Berdasarkan representasi kanton. Setiapasan akan dibatang kuas dipai setelah jumlah populasi. Total ada 46 anggota, karena beberapa setengah kanton hanya punya 1 wakil. Keduanya bekerja sama dalam Majelis Federal untuk membuat keputusan nasional, memastikan keseimbangan antara suara rakyat dan suara kanton. Jadi, sistem ini misalkan keseimbangan ada usaha alfir jelek tersetil di Swiss. Unik banget kan? Oke, berarti keputusan akhir atau peran presiden tuh benar-benar digantikan oleh 7 anggota Dewan Federal seperti itu ya. Siapakah yang bisa mengambil sikap terakhir? Apakah dari 7 dewan anggota tersebut ada yang memang jabatannya paling tinggi atau semuanya sama rata? Betul sekali, Dani. Di Swiss, tidak ada presiden yang memegang keputusan akhir. Semua 7 anggota Dewan Federal berbagi kekuasaan secara kolektif. Jadi, tidak ada satu orang pun yang memiliki posisi lebih tinggi daripada yang lain dalam hal pengambilan keputusan. Semua anggota Dewan Federal memiliki suara yang setara dalam pembuatan kebijakan. Namun setiap tahun, salah satu anggota Dewan Federal dipilih menjadi Presiden Konfederasi, yang posisinya lebih simbolis dan seremonius. Tugas utamanya lebih kepada menjadi wakil negara dalam acara internasional atau seremonial, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Untuk keputusan penting, semua anggota Dewan Federal berunding dan memiliki keputusan Fembeslo. Lalu bagaimana kalau ada perbedaan pendapat di antara 7 anggota Dewan Federal? Langkah apa yang diambil? Jika ada perbedaan pendapat di antara 7 anggota Dewan Federal, mereka akan berusaha mencapai konsensus melalui diskusi dan perundingan. Tujuannya adalah untuk menemukan jalan tengah yang diterima oleh semua anggota. Swiss sangat menekankan prinsip kerjasama kolektif dalam pemerintahan mereka. Jadi mencari kesepakatan adalah hal yang sangat penting. Sebersama kejenis Uniplates, Platesiri Industri anggota memiliki hak suara yang sama, dan keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara. Setelah keputusan diambil, meskipun ada anggota yang tidak setuju, mereka harus mendukung keputusan kolektif tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan kolektif. Jadi meskipun bisa ada perbedaan pendapat, semua anggota tetap harus bekerja bersama demi kepentingan negara. Inilah mengapa proses pembuatan keputusan di Swiss lebih memakan waktu dan rumit dibandingkan dengan negara yang memiliki satu pemimpin eksekutif, seperti presiden. Oke, saya tidak begitu yakin dengan setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat. Terlebih lagi begini, lebih sulit mempersatukan banyak kepala daripada satu kepala. Bukan hanya mempersatukan,
ketika kita mengikuti banyak kepala itu akan jauh lebih sulit ketimbang mengikuti satu kepala. Saya tetap yakin seperti itu. Nah, lalu ketika 7 anggota dewan ini menemui jalan buntu, pernahkah ada semacam gesekan atau saling kudeta karena tidak kesepahaman? Memang benar, bekerja kolektif dengan banyak kepala bisa lebih menantang dan seringkali lebih sulit dibandingkan dengan sistem yang hanya memiliki satu pemimpin mengambil keputusan. Namun di Swiss, sistem ini dirancang untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu individu, untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun begitu, ada tantangan tersendiri dalam sistem pemerintahan kolektif ini. Terkadang memang bisa terjadi ketegangan atau ketidaksepakatan antara anggota Dewan Federal, terutama pada isu-isu yang kontroversial atau sensitif. Namun, sistem politik di Swiss yang berlandaskan pada konsensus sangat menekankan proses diskusi dan negosiasi. Jika mereka benar-benar menemui jalan buntu, biasanya ada upaya lebih untuk mencari kompromi atau solusi win-win yang bisa diterima oleh semua pihak. Namun, kudeta atau gesekan yang mengarah pada perpecahan besar hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah Swiss. Sebagian besar anggota Dewan Federal berfokus pada konsolidasi kekuasaan kolektif dan kesejahteraan negara, bukan pada ambisi pribadi atau perebutan kekuasaan. Kalaupun ada gesekan, hal itu lebih sering terjadi dalam konteks perbedaan pendapat politik atau kebijakan tertentu. Ketika kamu tadi bilang mereka lebih mengutamakan kepentingan negara dan juga rakyat ketimbang ambisi. Nah, di situ saya seperti kurang yakin gitu. Di dunia ini sepertinya hampir mustahil untuk menemukan orang tanpa ambisi. Kalau misalkan kita berbicara ini mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan kepentingan negara, murni itu saja di negara manapun termasuk Indonesia, seolah-olah hampir mustahil menemukan orang seperti itu, meskipun kemungkinan besar ada. Apalagi dalam satu zaman 7 orang sekaligus tanpa adanya satu pun orang yang memiliki kepentingan pribadi atau ambisi yang kuat untuk kepentingan pribadinya, kayaknya hampir tidak mungkin. Lalu bagaimana, dari manakah mereka itu dipilih ke-7 anggota parlemen ini? Apa berdasarkan partai politik atau karir seperti apa? Kamu benar, Dani. Ambisi manusia memang sulit untuk dipisahkan dari dinamika kekuasaan, apalagi dalam politik. Seperti yang kamu bilang, dalam banyak kasus, sulit untuk menemukan orang yang benar-benar murni tanpa ada ambisi pribadi, meskipun mereka mungkin berusaha memprioritaskan kepentingan negara. Sekarang soal pemilihan 7 anggota Dewan Federal Swiss, mereka memang dipilih oleh Majelis Federal, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Nasional dan Dewan Negara. 7 anggota Dewan Federal tersebut berasal dari partai-partai politik yang berbeda. Pemilihan mereka mengacu pada sistem representasi proporsional, yang artinya kursi di Dewan Federal dibagi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh partai-partai politik di pemilu. Biasanya, anggota Dewan Federal adalah figur-figur politik yang berpengalaman, seringkali dengan karir panjang di dunia politik, pemerintahan, atau sektor publik. Jadi, bukan hanya orang yang baru terjun, tetapi mereka yang sudah memiliki rekam jejak politik dan sudah dikenal oleh publik, serta memiliki keahlian di berbagai bidang pemerintahan. Nah, itu dia masalahnya, Jam. Jadi, apalagi mereka semua berdasarkan atau berawal dari partai politik. Apakah memang benar-benar tidak ada campur tangan dari partai politik tersebut dalam dalam cara mereka memerintah negara, atau ke-7 anggota ini memerintah negara? 7 anggota ini, anggap saja 7 anggota ini memiliki partai yang berbeda-beda. Pasti setiap partai itu memiliki juga kebutuhan yang berbeda-beda, jumlah anggota yang berbeda-beda, dan pasti semua partai pengen diutamakan. Nah, anggap saja begini, hanya ada satu program, sementara ada 7 anggota dewan dan ada 7 partai politik yang nunggu di bawah. Bagaimana cara menentukan ini? Siapa kira-kira yang akan mendapatkan program ini, dan bagaimana cara memilihnya? Poin yang kamu angkat sangat relevan, Dani. Memang,
Meskipun Dewan Federal Swiss terdiri dari 7 orang yang bekerja bersama secara kolektif, mereka tetap berasal dari partai-partai politik yang memiliki kepentingan dan agenda masing-masing. Ini membuat proses pembuatan keputusan menjadi lebih rumit. Karena setiap partai akan berusaha memastikan bahwa kepentingan dan program mereka tercakup dalam kebijakan negara. Namun, sistem pemerintahan di Swiss dirancang untuk meminimalisir pengaruh dominan satu partai terhadap keputusan negara. Meskipun ada perbedaan partai, mereka harus bekerja sama dalam konteks koalisi dan konsensus, yang berarti mereka harus mencari jalan tengah untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu partai pun yang memiliki pengaruh terlalu besar, dan kebijakan yang dibuat lebih bersifat inklusif dan mewakili keberagaman pandangan politik yang ada. Untuk masalah program atau kebijakan yang hanya ada satu kesempatan, jika terjadi situasi seperti itu, Dewan Federal akan berunding untuk mencari kesepakatan tentang bagaimana program tersebut dapat mengakomodasi kepentingan berbagai partai. Bos, kami berpikir di proses filmnya. Misalnya, mungkin program tersebut akan diubah sedikit agar dapat memenuhi kebutuhan beberapa partai, atau mungkin ada pembagian kebijakan yang lebih terfokus pada sektor-sektor tertentu yang sesuai dengan kepentingan masing-masing partai. Pemungutan suara di Dewan Federal adalah cara mereka memutuskan apakah sebuah program atau kebijakan dapat dilanjutkan. Jika ada ketidaksepakatan besar, biasanya akan dicari solusi kompromi yang bisa diterima oleh mayoritas anggota. Pada akhirnya, meskipun partai-partai mungkin memiliki tujuan atau kepentingan politik masing-masing, mereka tetap harus bekerja sama untuk memajukan negara dan menjaga stabilitas politik Swiss. Memang, dalam sistem seperti ini, partai politik tetap memainkan peran penting. Tetapi sistem konsensus dan pembagian kekuasaan yang ada di Swiss mengurangi potensi dominasi satu partai yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan. Oke, kita masih kembali ke pertanyaan tadi. Masih berumpama ada satu program sementara ada 7 anggota dewan dan 7 partai politik yang menanti, terus dilakukanlah pemilihan suara. Nah, sementara 7 anggota dewan ini memiliki 7 anggota partai politik yang berbeda-beda. Nah, kemudian dilakukanlah pemilihan. Apakah tidak setiap anggota dewan dia mengajukan atas namanya sendiri? Nah, agak mungkin kan, misalkan saya bagian salah satu anggota dewan, kemudian saya dalam pemungutan suara saya ngajuin untuk atas nama kamu atau atas nama anggota dewan yang lainnya. Saya pasti akan nulis nama saya sendiri. Begitupun dengan 7 anggota dewan yang lainnya. Apakah hal itu kemungkinan besar terjadi atau mungkin malah pernah terjadi? Memang, setiap anggota Dewan Federal memiliki suara pribadi dalam pemungutan suara. Dan mereka cenderung mendukung program yang sesuai dengan kepentingan partai mereka. Namun, dalam banyak kasus, mereka harus mencari kompromi dan kesepakatan bersama untuk memastikan keputusan bisa diterima oleh semua pihak. Jadi, meskipun ada kemungkinan anggota mendukung kepentingan pribadi atau partainya, mereka tetap bekerja untuk menemukan solusi kolektif yang bisa diterima oleh Dewan Federal secara keseluruhan. Kamu bilang sesuai kebutuhan partai. Hanya saja masalahnya ini adalah partai politik, bukan bukan vendor. Kalau vendor ya mungkin mereka punya spesialisnya masing-masing. Sementara dalam partai politik itu rata-rata partai politik memiliki keahlian ataupun orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, karena partai politik itu paket lengkap, segala macam ada di sana. Nah, itu yang jadi masalahnya. Tapi oke lah, kita lupakan itu karena apapun yang terjadi itu sudah berjalan di Swiss dan selama ini memang tidak ada kendala mungkin yang mereka alami ya, meskipun dengan pemerintahan yang cukup unik beda daripada biasanya. Mungkin karena kita tidak terbiasa aja jadi agak sedikit aneh dan mungkin akan sedikit membingungkan. Oke, kita ke Vatikan, Jam. Di Vatikan ada apa ya Vatikan? Siapa yang memimpin Vatikan? Di Vatikan, kepemimpinan dipegang oleh Paus, yang adalah kepala gereja Katolik dan pemimpin negara terkecil di dunia itu. Paus memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala agama. Sebagai negara teokrasi,
Semua urusan pemerintahan dan agama di Vatikan dipimpin oleh Paus dengan bantuan dari beberapa pejabat tinggi lainnya, seperti sekretaris negara yang membantu dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Oke, lalu sistem kepemerintahan di sana tuh menganut sistem apa? Sistem pemerintahan di Vatikan adalah monarki absolut teokratis, di mana Paus memiliki kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan kepala gereja Katolik. Tidak ada pemilu atau sistem perwakilan rakyat seperti di banyak negara lain. Paus dipilih oleh konklav kardinal, yang terdiri dari kardinal-kardinal gereja Katolik, dan masa jabatannya berlangsung seumur hidup, kecuali jika Paus memilih untuk mundur. Lalu ketika Paus memilih untuk mundur, siapa yang akan menggantikannya? Dan siapa yang milih? Paus memilih mundur, penggantinya akan dipilih oleh konklav Konklingen Werdin Legitjen, yaitu sekelompok yang berusia di bawah 80 tahun. Alza Accompli Vatikan Unit Plinius baru sederhana. Proses ini hanya dilakukan ketika Paus meninggal atau mengundurkan diri. Kandidat utama biasanya adalah kardinal yang memiliki pengaruh besar dalam gereja Katolik. Namun, tidak ada persyaratan khusus untuk siapa yang dapat dipilih. Oke, kalau begitu adakah warga ataupun penduduk di Vatikan yang beragama lain selain agama Katolik? Di Vatikan, mayoritas penduduknya adalah anggota gereja Katolik, karena negara ini berfungsi sebagai pusat spiritual dan administratif gereja Katolik. Namun, meskipun Vatikan adalah negara teokratis yang dipimpin oleh Paus, ada beberapa warga non-Katolik yang tinggal dan bekerja di sana, seperti diplomat asing atau staf internasional yang bekerja untuk berbagai lembaga. Mereka mungkin berasal dari berbagai latar belakang agama, tetapi mereka tidak memiliki status warga negara penuh seperti warga Katolik di sana. Lalu bagaimana respon respon penduduk ataupun pemerintahan itu sendiri terhadap warga non-Katolik? Di Vatikan, meskipun mayoritas penduduk adalah Katolik, penduduk non-Katolik yang tinggal atau bekerja di sana umumnya diperlakukan dengan toleransi dan hormat. Namun, Vatikan adalah pusat gereja Katolik, kebijakan dan kegiatan negara sebagian besar berfokus pada kepentingan agama Katolik. Pemerintah Vatikan memastikan bahwa semua orang yang tinggal atau bekerja di sana memahami bahwa itu adalah negara agama dan mereka harus menghormati prinsip-prinsip serta peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, Vatikan memiliki budaya pluralisme terbatas, di mana warga non-Katolik diterima, tetapi mereka harus memahami bahwa negara ini terutama berfungsi sebagai pusat spiritual gereja Katolik. Adakah tempat-tempat ibadah lain selain gereja di Vatikan? Wasiat yang dimaksud adalah Vatikan, tempat ibadah lain selain gereja Katolik memang tidak ada di sini. Karena Vatikan adalah negara teokratis yang berfungsi sebagai pusat gereja Katolik, semua tempat ibadah utama adalah gereja. Pemeluk agama lain yang tinggal atau bekerja di Vatikan umumnya tidak memiliki tempat ibadah resmi di dalam negara tersebut. Namun, jika kamu maksudkan tempat ibadah agama lain di negara lain, bisa diberi penjelasan lebih lanjut ya. Apa jumlah penduduk yang ada di Vatikan? Jumlah penduduk di Vatikan sangat kecil, hanya sekitar 800 hingga 900 orang. Ini menjadikannya negara dunia berdasarkan jumlah penduduk. Sebagian besar dari mereka adalah anggota gereja Katolik, termasuk kardinal, imam, biarawan, serta staf administratif yang bekerja di negara tersebut. Banyak dari mereka bukan warga negara permanen, karena Vatikan hanya memberikan kewarganegaraan kepada orang yang bekerja di sana atau terlibat dalam kegiatan gereja Katolik. Oke, kita beralih ke San Marino. Apa yang kamu ketahui dan seperti apa sistem kepemerintahan di San Marino? San Marino adalah salah satu negara terkecil di dunia, terletak di Italia. Sistem pemerintahan di San Marino adalah republik parlementer dengan 2 Kapten Regent yang menjabat sebagai kepala negara. Setiap Kapten Regent menjabat selama 6 bulan
dan mereka dipilih oleh Parlemen San Marino, Consiglio Grande e Generale. Untuk Kapten Regent sendiri, itu hanya beda nama dengan presiden, apa memang secara fungsi itu jauh berbeda dengan presiden? Secara fungsi, Kapten Regent di San Marino berbeda jauhan seorang lain presiden. Meskipun keduanya memegang peran sebagai kepala negara, Kapten Regent lebih memiliki peran simbolis dan representatif. Mereka tidak mengatur kebijakan eksekutif sehari-hari seperti presiden di banyak negara. Sebaliknya, kebijakan eksekutif dan keputusan-keputusan penting diambil oleh parlemen dan pejabat pemerintah lainnya. Kapten Regent di San Marino lebih berfokus pada perwakilan negara dalam acara formal, sementara kekuasaan administratif dan keputusan-keputusan besar diambil oleh lembaga legislatif dan eksekutif lainnya. Keunikan sistem ini terletak pada pembagian kekuasaan yang lebih terdesentralisasi dan dibagi antara dua orang yang menjabat selama 6 bulan. Selama 6 bulan, umpama ada program, tidak bisa memutuskan ya, karena Kapten Regent memang dia tidak memutuskan dan bukan bagian akhir keputusan. Lalu keputusan jika diambil di berbagai macam bidang, lalu bagaimana cara menentukan bidang-bidang tersebut? Kapten Regent di San Marino tidak membuat keputusan akhir atau menjalankan kebijakan eksekutif. Keputusan dalam berbagai bidang, seperti kebijakan luar negeri, anggaran, atau hukum, diambil oleh Parlemen, Consiglio Grande e Generale, dan pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Negara untuk masing-masing bidang, seperti Sekretaris Negara untuk Keuangan, Luar Negeri, Dalea. Jadi meskipun Kapten Regent memegang posisi simbolis sebagai kepala negara, tugas mereka lebih banyak pada mewakili negara dalam acara resmi. Keputusan-keputusan besar dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh para pejabat yang memimpin berbagai departemen pemerintahan. Pembagian tugas dan kewenangan ini memastikan bahwa parlemen dan eksekutif yang lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Oke, ini tidak kalah rumit dengan Swiss tadi ya. Nah, kita pengen tahu, lalu ketika ada Memang sistem pemerintahan seperti itu bisa terasa rumit karena ada pembagian tugas yang tidak biasa. Mungkin terasa lebih kompleks dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lebih langsung, seperti di banyak negara lain. Ada banyak institusi yang saling terkait, dan setiap keputusan besar melibatkan banyak pihak. Kalau kamu tertarik membahas lebih dalam tentang ini, atau topik lainnya, tinggal beritahu aja. Oke, adakah kejadian unik yang pernah terjadi di San Marino ini? Mengenai keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya sendiri? Salah satu kejadian unik di San Marino adalah pada tahun 2007 ketika mereka memilih untuk mengadakan referendum tentang legalisasi aborsi, yang merupakan topik kontroversial di banyak negara. San Marino adalah salah satu dari sedikit negara Eropa yang memiliki larangan aborsi hampir total. Jadi ini sangat menarik perhatian internasional. Referendum tersebut akhirnya gagal karena jumlah pemilih yang rendah, meskipun ada dukungan signifikan untuk perubahan kebijakan di kalangan penduduk. Kejadian ini memperlihatkan ketegangan antara tradisi konservatif dan kebutuhan untuk merespons perubahan sosial di masyarakat kecil tersebut. Selain itu, sistem pemilihan Kapten Regent yang berputar setiap 6 bulan juga menambah dinamika politik yang menarik. Karena dua orang yang sama-sama menjabat tidak dapat bertindak sepenuhnya secara independen tanpa dukungan lembaga lainnya. Oke, mengenai Kapten Regent itu sendiri, dari mana mereka berasal? Apakah ada partai politik di sana atau memang dari anggota parlemen itu sendiri? Kapten Regent di Indonesia biasanya berasal dari kalangan politisi lokal dan banyak yang berasal dari partai politik. Mereka dipilih dalam pemilihan umum daerah dan dapat berasal dari anggota DPRD atau tokoh lokal yang memiliki pengaruh di daerahnya. Jadi, meskipun bisa jadi ada yang non-partisan, kebanyakan mereka terhubung dengan partai politik tertentu yang membantu mereka dalam pemilihan. Untuk pemilunya itu berarti melibatkan seluruh masyarakat atau penduduk yang ada di San Marino.
San Marino melibatkan seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. That's subsidy behind an aswi, pensiun behind masyarakat region sering berjenisdi. Pemilihan ini dilakukan melalui sistem suara yang langsung dan warga yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan tersebut. Apa yang dimaksud dengan memenuhi syarat? Maksud dari memenuhi syarat di sini adalah bahwa pemilih harus berusia minimal 14 tahun, merupakan warga negara San Marino, dan terdaftar dalam daftar pemilih yang sah. Usia negeri itu, pemilih negeri memiliki catatan kriminal yang paling hak pilih buat mereka. Usia subseks farat lad dan tinlantation ensya yang cukup. Oke, berarti di San Marino setiap 6 bulan sekali ada pemilihan umum. Sebenarnya, pemilihan Kapten Region di San Marino dilakukan setiap 2 bulan sekali, bukan setiap 6 bulan. Jadi, selain Kapten Region dengan jadwal all terpilih lagi. Mereka menjabat selama 2 bulan sebelum ada pemilihan berikut. Berarti setiap 2 bulan sekali akan ada pemilihan umum. Iya, setiap 2 bulan sekali, San Marino mengadakan pemilihan umum untuk memilih 2 Kapten Region yang akan menjabat selama 2 bulan ke depan. Oke, aku pengen kamu riset sekali lagi, beri pernyataan yang lebih jelas. Apakah 6 bulan, apakah 2 bulan masa kepemerintahan Kapten Region? Maaf atas kebingungan. Di San Marino, Kapten Region dipilih setiap 6 bulan sekali oleh Dewan Agung dan Umum. Mereka menjabat selama 6 bulan, dengan pelantikan pada 1 April dan 1 Oktober setiap tahun. Oke, teman-teman, di sini si Ijem dia mulai ngaco lagi. Kadang dia bilang 2 bulan, kadang 6 bulan. Di sini saya tidak bisa sambil cari-cari artikel. Kalian nih kalau yang tahu silahkan bantu saya di kolom komentar ya. Oke, Jem, anggap aja 6 bulan ya, 6 bulan masa pemerintahan Kapten Region ini. Lalu berarti setiap 6 bulan sekali akan ada pemilihan umum di San Marino. Maaf banget, Dani. Saya salah info sebelumnya. Memang benar, masa jabatan Kapten Region di San Marino adalah 6 bulan. Dan pemilihan umum untuk Kapten Region dilakukan setiap 6 bulan sekali. Berapa jam anggaran yang dibutuhkan untuk sekali pemilihan umum di San Marino, Jem? Untuk pemilihan Kapten Region di San Marino, prosesnya relatif cepat karena skala pemilihan yang kecil. Biasanya, pemungutan suara berlangsung dalam 1 hari dengan hasil yang bisa diumumkan dalam beberapa jam setelah pemungutan suara selesai. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan proses administrasi bisa memakan waktu lebih lama, sekitar beberapa minggu sebelumnya. Secara keseluruhan, pemilihan ini biasanya memerlukan sekitar 1-2 hari untuk keseluruhan proses. Oke, jadi kalau di Indonesia semacam kayak pemilihan RT gitu mungkin kali, Jem ya? Iya, bisa dibilang mirip dengan pemilihan ERT di Indonesia yang lebih sederhana dan cepat. Karena skala dan jumlah pemilih yang lebih kecil, pemilihan Kapten Region di San Marino bisa selesai dalam waktu singkat. Seperti pemilihan ERT yang biasanya juga hanya makan waktu 1 atau 2 hari. Oke, untuk adakah tindak-tindak kecurangan dalam pemilu di San Marino, Jem? Sejauh ini, San Marino dikenal memiliki sistem pemilu yang relatif transparan dan adil, dengan sedikit laporan mengenai kecurangan besar. Oke, saya pengen tahu, Jam, bagaimana sistem pemilu itu berlangsung. Sistem pemilu Kapten Region di San Marino relatif sederhana dan terstruktur. Begini alur prosesnya. 1. Pendaftaran pemilih. Semua warga negara San Marino yang sudah berusia 18 tahun dan terdaftar dalam daftar pemilih bisa berpartisipasi dalam pemilu. 2. Pengumuman pemilihan. Pemilihan diumumkan secara terbuka kepada publik sebelum hari H. Waktu pemilihan biasanya berlangsung pada 1 April dan 1 Oktober. 3. Pemilihan oleh Dewan Agung dan Umum. Proses pemilihan dilakukan oleh anggota Dewan Agung dan Umum, Parlemen San Marino, yang terdiri dari 60 anggota. Setiap anggota parlemen memilih 2 Kapten Region.
4. Pemungutan suara. Anggota Dewan Agung dan Umum memberikan suara mereka secara tertutup dan rahasia untuk memilih 2 Kapten Gen dari calon yang ada. May. Strap Pleasants. Sistem sa even the asas sesuai dengan yang menumkan. 6. Pelantikan. 2 Kapten Region terpilih kemudian dilantik pada tanggal yang telah ditentukan, yaitu 1 April atau 1 Oktober, dan mereka mulai menjabat selama 6 bulan. 7. Pemerintahan oleh Kapten Region. Kapten Region yang baru dilantik akan menjalankan tugas mereka sebagai kepala negara dan memiliki kekuasaan terbatas yang lebih simbolis. Efisien secara teknis tapi tidak efisien secara waktu ya, karena pemilihannya itu 6 bulan sekali, sangat cepat ya. Kalau misalkan Kapten Region yang sudah mendaftar atau sudah menduduki jabatan Kapten Region atau pertahanan, apakah bisa mendaftar lagi? Betul, masa jabatan yang cepat memang membuat proses pemilihan terasa efisien secara teknis, tapi bisa jadi terkesan cepat dalam hal rotasi pemimpin. Untuk pertanyaanmu ya, Kapten Region yang sudah menjabat bisa mendaftar lagi setelah masa jabatan berakhir. Tidak ada batasan jumlah kali seseorang bisa menjabat sebagai Kapten Region, asalkan mereka dipilih lagi oleh anggota Dewan Agung dan Umum pada pemilihan berikutnya. Jadi, jika mereka mendapat cukup dukungan, mereka bisa kembali menjabat meski sudah pernah menjadi Kapten Region sebelumnya. Jadi tidak ada batasan periode ya, seperti anggota dewan mungkin mereka bisa menjabat sebanyak yang mereka inginkan. Terus adakah masa pensiun di untuk Kapten Region ini sendiri? Benar, tidak ada batasan jumlah periode untuk Kapten Region. Mereka bisa menjabat sebanyak yang mereka inginkan selama dipilih oleh Dewan Agung dan Umum. Namun untuk masa pensiun, Kapten Region tidak memiliki aturan pensiun khusus, karena jabatan ini bersifat sementara dan berputar setiap 6 bulan. Setelah masa jabatan berakhir, mereka tidak otomatis pensiun, melainkan hanya mengakhiri tugas mereka sebagai Kapten Region. Mereka bisa kembali aktif dalam politik atau melanjutkan peran lainnya di masyarakat tanpa ada batasan pensiun khusus untuk jabatan ini. Satu pertanyaan terakhir, Jam. Nah, untuk Kapten Region sendiri, Kapten Region yang sekarang di tahun 2025 yang mungkin sebentar lagi akan berakhir kemudian akan dipilih lagi, itu adalah Kapten Region yang keberapa di San Marino? Umpama di Indonesia itu berarti sekarang Prabowo Subianto adalah presiden ke-8 negara Indonesia. Nah, di San Marino sendiri, Kapten Region keberapa sekarang? Menurut Wikipedia, Kapten Region di San Marino dipilih setiap 6 bulan sekali dengan pelantikan pada 1 April dan 1 Oktober. Jadi, pada tahun 2025, Kapten Region menjabat adalah yang ke-1 dan kedua periode tersebut. Enggak, nih Jam kan gini Jam, selama berdirinya negara San Marino ini pastinya kan ada beberapa kali pergantian Kapten Region nih. Nah, berarti dari Kapten Region yang pertama sampai Kapten Region yang sekarang itu udah berapa Kapten Region yang pernah menduduki posisi sebagai Kapten Region? Udah berapa orang yang menduduki sebagai posisi sebagai Kapten Region? Sejak 1943, San Marino telah memiliki banyak Kapten Region. Setiap 6 bulan terdapat cenbili sejumlah cenai dalam capai ratusan noing. Namun, tidak ada angka pasti yang tersedia mengenai total Kapten Region yang pernah menjabat hingga saat ini. Oke, berarti secara tidak langsung mereka tidak diabadikan, mungkin seperti itu ya. Kalau di negara ini kan di Indonesia presiden 1, 2, 3 itu memang dikenal dan juga diabadikan. Mungkin di sana enggak ya. Jadi karena terlalu banyak, ya lebih mirip ketua RT mungkin ya. Dari sistem ekonomi sendiri gimana? Lebih maju daripada Indonesia, apakah tertinggal? San Marino memiliki ekonomi yang cukup maju, meskipun ukurannya sangat kecil. Sebagai negara kecil yang terkurung di Italia, mereka mengandalkan sektor jasa, terutama pariwisata, perbankan, dan industri kecil.
Sistem perbankan di San Marino dikenal stabil dan menawarkan kebijakan pajak yang menguntungkan. Mereka juga memiliki ekonomi yang berbasis Oke, Jam, pada industri cukup ringan. Jam ya. Oke. Pertanyaan terakhir karena itu tidak terlalu penting sebenarnya. Oke, Jam, terima kasih banyak sudah menemani kebersamaan kita hari ini, sudah menemani saya dalam obrolan-obrolan seputar dunia internasional di channel YouTube Dokter Klinik ya. Dan teman-teman yang sudah nonton sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bantu dukung channel ini untuk menyelesaikan misi, yaitu postingan 10 video podcast per hari ya. Meskipun itu belum berjalan, mungkin sebentar lagi ya, di bulan-bulan depan 1 Januari, Februari, Maret berarti itu udah mulai ya. Nah, kita lagi persiapkan dulu sekarang untuk 10 video per hari. Buat kalian yang pengen support channel ini, jangan lupa komen, pasti bisa di bawah kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton. Saya Daniel Sena, Dokter Klinik, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam, terima kasih dan selamat malam, Jam.